warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejak semalam saya mengikuti kegiatan ini dan di Facebook saya menulis tentang komentar dari dua narasumber semalam, yakni Ustadz Miftahus Surur dan Ustadz Salman Al-Farisi, yang menjadi bingkai perbincangan kita di siang hari ini. Anda telah menunjukkan kapasitas sebagai intelektual yang mumpuni karena mempunyai basis turos yang bagus, dan menariknya adalah bahwa Anda adalah ta'ifah, ya, segelintir orang yang akan menguatkan ilmu keagamaan. Itu yang komentar saya. Dan lebih jauh adalah apakah kita berada di posisi intelektual organik yang dimotori oleh Gramsci, atau kemudian kita berada di posisi syariati yang ingin agar intelektual profetik itu yang dikembangkan. Mungkin yang terakhir pilihan kita, karena kita seperti disampaikan oleh banyak intelektual muslim, hadaratul nas, ya, kita bukan hadaratul akal Yunani. Tadi perdebatannya itu selalu kalau istidlal itu harus dicari secara verbal apa yang bisa menjadi sumber, meskipun tadi juga disebutkan tidak melulu teks yang disodorkan, sebab pengetahuan itu kata Tuhan. Saya boleh menyebut kata Tuhan, ya, bukan firman, ya, sebab kita sebenarnya dekat dengan Tuhan. Jadi bahasa itu kadang memerangkap kita untuk jauh dengan Tuhan karena hierarki dibuat oleh kita sendiri. Itu ya catatan saya yang pertama. Yang kedua adalah dari 6 pembicara tadi secara lisan bagus, ya, karena mereka mempunyai kemampuan menjelaskan secara baik dan cermat serta saksama. Tetapi kami berdua membaca makalah yang tidak sepenuhnya mengikuti standar penulisan ilmiah. Ini catatan kami, ya. Nanti Pak Umar lebih jauh yang akan memberikan perincian. Hal-hal yang sederhana sebenarnya yang dilisankan tapi tidak dituliskan. Jadi abstrak tidak terdiri dari setidaknya 4 komponen penting, yaitu objek, tujuan penelitian, metodologi, dan temuan. Jadi abstrak itu kadang hanya 2 yang disampaikan, padahal abstrak itu adalah kunci untuk membuka pikiran kita kepada publik. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ada yang telah menuliskan itu, mungkin tergesa-gesa menulisnya. Kemudian catatan yang ketiga, saya sangat menikmati perbincangan hari ini, luar biasa. Anda akan menjadi kiai di masa depan, ya, tetapi kiai yang berbeda, ya. Jangan terlalu politik kiai, ya, biar agama tidak dirampas oleh kekuasaan yang korup itu, ya. Catatan pertama dari Roni, ya. Roni lelaki, maka pandangan tentang perempuan bias, dan itu biasa. Sementara kaum perempuan juga bias terhadap lelaki, itu biasa. Saya pikir itu komentar saya. Yang kedua tentang, ini menarik. Saya menyoroti fakih, ya, sebab kebetulan ketika Nancy Fraser dibahas di Yunusan Nurul Jadid, Pak Amin Mudakir juga datang. Ini penting. Apakah kata Ustadz Salman Faris kita harus mencocokkan dengan pemikiran Barat agar kita tampak menjadi sarjana? Itu juga menjadi masalah mentalitas kita sebenarnya. Tetapi apakah harus dicocok-cocokkan? Saya rasa tidak di situ sebenarnya. Kita mau berkomunikasi dengan Barat agar kesarjanaan kita itu setara. Jadi kalau hifdzun nafs, hifdzul mal dikaitkan dengan misalnya kognisi dan distribusi, itu yang jadi masalah kan bukan pada konsep tapi pada praktis, ya. Kira-kira untuk mewujudkan keadilan itu apa selesai di teori, ya? Toh pada akhirnya ketika pertanyaan besarnya, misalnya industri tasnik itu apa tanggapannya tentang kapitalisme misalnya, ya? Bagi saya jelas pemain satu-satunya sekarang itu kapitalis. Kita tidak bisa menolak itu. Kemudian apa yang disodorkan oleh orang Barat sendiri, Sloterdijk dengan Piketty itu bilang begini, kalau kita mau adil, dorong pemerintah menarik pajak sangat tinggi kepada orang kaya, dan itu tidak dilakukan di negeri ini. Karena apa? Yang mengongkosi politik di negeri ini adalah pemodal, itu masalahnya. Kemudian yang kedua,
distribusi itu harus jauh lebih merata, kata Sloterdijk itu. Apakah PKH kemudian BLT itu cukup? Tidak, dia hanya kecil ya, tidak cukup besar untuk mengatasi masalah masyarakat, sebab lebih banyak dikuasai oleh oligarki dan coupling itu telah diberikan kepada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Makanya saya setuju, saya berbeda dengan Ustaz Salman, kita harus berjarak dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak dilawan, dia akan pongah. Dan banyak catatan tentang hadis tadi, saya juga mencatat ya. Nanti mungkin Pak Umar teknis ya, nanti yang perlu diberi perhatian besar, karena Anda kalau menulis ke jurnal ilmiah, sepertinya halangannya lebih kepada format ya, dan template, bukan kepada isi ya. Isinya sudah sangat bagus, mungkin nanti Pak Umar akan memberikan lebih jauh. Saya juga belajar mustalahul hadis ya. Catatan kepada kawan kita, ketika kita berkomunikasi dengan orang luar, mengapa alasan Anda mendukung Bukhari dan menyoal Albani, alasannya karena Anda kagum dengan Bukhari, itu jelas bias ya. Sebab Bukhari itu pintar dan Albani gurunya cuma 3. Itu namanya argumentum ad hominem. Jadi menyerang pribadi untuk melemahkan pendapatnya, bukan apa yang disodorkan oleh Albani. Ini kalau orang luar melihat cara kita berpikir. Apakah kita punya jawaban terhadap persoalan ini? Nanti kita jawab ya. Atau tidak perlu dijawab ya, dibawa pulang saja ya. Dan terakhir, ini menarik dari Sulawesi. Saya Salma, selamat datang ya di Nurojadid. Mudah-mudahan hubungan Sulawesi dan Jawa Timur akan semakin erat. Ya, nggak tahu gimana caranya ya, Anda yang akan menyelesaikannya ya. Saya sudah tua ya. Mengapa kita harus menyanyi Jalal Waton? Ya, karena itu adalah bukti cintaan kita kepada tanah air. Tetapi pernah nggak kita berjarak bahwa tanah dan air itu dikuasai oleh segelintir orang? Mengapa kita harus mencintai sesuatu yang kita tidak miliki? Itu namanya adalah cinta platonis, kawan. Oleh karena itu jangan sering-sering nyanyi lagu ini agar kita itu tidak merasa kehilangan ya. Sesuatu yang tidak dimiliki tidak perlu dinyanyikan ya. Anda hanya perlu menyanyikan lagu-lagu yang Anda miliki. Kenapa? Makanya saya setuju tadi. Kenapa harus kita mencintai negara ini kalau mencintai negara orang lain itu bagian dari pesan Al-Quran? Nasionalisme seperti ini adalah fakta modern, tidak ada pada masa Nabi. Makanya saya setuju. Apakah perlu memang yang presentasi tidak menyatakan umatan wasaton itu adalah nasionalisme ya, begitu rupa, sebab pada masa Nabi nation itu adalah modern, sehingga Al-Quran tidak dipaksakan untuk dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa itu ayat tentang nasionalisme. Yang pertama. Yang kedua, bahwa saya setuju dengan Fakih tadi bahwa semangat dari Al-Quran itu yang perlu dikembangkan. Masalahnya adalah ketika kita bicara konsep, akan kelabakan di contoh, itu yang jadi masalah dalam perdebatan keagamaan itu. Terakhir, mudah-mudahan masih ada banyak waktu ya, dan saya tunggu tulisan-tulisan itu dikirim ke jurnal yang bereputasi, karena isinya sangat luar biasa, dan pilihan dari reviewer atau pengulas ini adalah tidak hanya didasarkan kepada gaya tulisan, tapi isu-isu yang diulas. Kalau isu-isu lama itu ditulis dengan bagus, untuk apa ya? Kita akan perlu isu-isu baru agar kita bisa merespon baru. Dan kemudian tadi saya sempat bicara dengan Ustadz Mustain tentang fikih peradaban yang telah menjadi PR pekerjaan kita bersama. Apakah hadharah itu difahami dalam persepsi barat atau Islam, itu menjadi PR kita. Karena kemudian ketika piagam PBB dijadikan sumber hukum Islam, saya yang paling menolak pertama kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahidah beberapa hal yang mungkin bagi saya sebenarnya sudah cukup lah. Cuman saya hanya mau menyampaikan beberapa hasil ya, catatan kecil saya tentang beberapa tulisan yang dibuat oleh teman-teman ini, dan saya sangat mengapresiasi adanya acara ini karena tentu ini adalah ajang pertemuan calon ulama-ulama masa depan yang mungkin dan pasti mungkin akan menentukan arah
negara kita ke depan. Saya kira pemikiran-pemikiran yang tertuang di sini sudah mulai banyak. Yang bagus, saya kira bagus semua. Hanya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ulang tentang ini karakteristik penelitian ilmiahnya, yang itu saya lihat sering diabaikan, bahkan mungkin di beberapa itu banyak diabaikan. Pertama, secara umum itu saya melihat di latar belakang atau alasan kita menulis tulisan itu apa. Saya lihat rata-rata semua tulisan ini adalah library research ya. Tidak ada yang field research. Ada tapi tidak jelas juga. Pertama, tentang perempuan publik ya, dalam kehidupan rumah tangga ini oleh yang penulis pertama. Saya kira begini, benar katanya Pak Syahida itu, ketika laki-laki bicara tentang perempuan itu akan bias. Ya biarkan perempuan yang bicara tentang perempuan. Sehingga tidak heran tadi ketika banyak dicecar pertanyaan oleh sebelah itu kan. Saya terdiam, saya tidak bisa jawab juga ketika ditanya-tanya apa masalah perempuan oleh perempuan gitu. Ditanya tentang perempuan oleh perempuan, saya tidak bisa jawab juga. Bukan ya? Begini, mereka banyak mempertanyakan kewajiban istri. Nah ini yang seringkali dalam pandangan kita itu kewajiban istri itu masak, nyuci gitu-gitu. Apa istrinya kasur, dapur, sumur gitu. Itu dibebankan ke istri semua. Itu saya kira dalam pandangan penulis juga mungkin begitu ya. Padahal istri tidak mau begitu. Kan begitu. Kewajiban memberi pakaian itu kewajiban siapa? Suami toh. Memang pakaian itu bisa dipakai kalau lagi kotor. Kan tidak bisa. Sementara yang wajib memberikan pakaian siapa? Suami. Artinya yang cuci juga suami mestinya. Yang punya kewajiban ngasih makan siapa? Ayo. Suami. Emang beras bisa langsung dimakan? Enggak. Artinya yang masak harus suami juga sebenarnya. Nah itu kewajiban-kewajiban itu kadang kita sepihak menilainya sebagai laki-laki gitu. Minta dilayani. Padahal itu kewajiban kita. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai suami, memberikan pakaian, memberikan makanan, apa kita juga berhak meminta perempuan untuk melaksanakan kewajibannya? Ketika semua tidak tercapai dengan 100% dari pihak laki-laki, jangan terlalu banyak nuntut juga. Artinya jangan minta 100% juga dari perempuan, kan begitu. Sehingga banyak dicecar tadi oleh pertanyaan karena mereka sebenarnya tidak terima juga kan. Semua dibebankan kepada istri gitu. Seakan suami bebas dari tanggung jawab. Hanya cari uang, ngasih uang gitu. Iya kalau cukup. Baik, berhenti apa lanjut? Saya khawatir ini fuqaha semua ini. Pakai mazhab yang mana? Mazhab berhenti aja dulu ya.
Jadi mungkin kita memang harus berbagi lah dengan perempuan. Kalau hal-hal yang terkait dengan perempuan, biarkan perempuan yang menyelesaikannya. Saya beberapa kali ngasih pengajian fikih itu, ditanya oleh ibu-ibu tentang haid yang jelimet gitu kan. Saya pusing juga mikirinnya. Akhirnya karena istri saya itu juga ikut pengajian itu, coba istri saya suruh jawab. Karena sama Anda juga gak akan paham betul tentang haid. Karena masalahnya itu jelimet sekali kalau sudah diperdalam gitu loh. Masalah haid itu. Yang tahu ya perempuan sendiri, biarin aja mereka yang. Makanya mungkin perlulah ruang publik untuk perempuan itu. Mungkin seperti Ning Hasinah yang dari Kediri itu juga bagus lah membahas hal tentang perempuan. Biarkan perempuan menyelesaikan masalahnya perempuan. Kembali ke tulisan ini, maka mungkin di latar belakang itu mungkin menurut saya belum menemukan alasan kenapa harus ditulis ini gitu loh. Masalah ini, masalah perempuan publik itu kenapa harus ditulis, apa pentingnya. Itu mungkin perlu disodorkan, paling tidak dalam pandangan saya, pro kontra tentang perempuan publik itu loh. Apa? Memang selama ini ada yang melarang. Katanya Islam tidak melarang. Kalau tidak melarang, ngapain dibahas? Kan tidak ada masalah gitu. Nah itulah mungkin apalah yang menjadi masalah ini sehingga perempuan publik ini perlu diangkat. Itu daya tariknya di mana sehingga tulisan ini benar-benar menarik untuk dibaca. Yang kedua tentang dualitas hifdzul mal. Saya kira ini mungkin ranahnya Pak Syahida yang mungkin ranah ya filsafat mungkin. Tidak banyak yang akan saya komentari, tapi saya melihat penyajinya itu dalam membaca tasawuf, filsafat ya. Beliau ingin entah mungkin hanya sekedar memadukan atau mengklasifikasi ajaran Islam itu berdasarkan pemikir-pemikir sekarang, mungkin hanya begitu, bahwa ajaran Islam itu tidak pernah bertentangan dengan hasil pemikiran filosof sekarang, mungkin begitu maunya. Ya walaupun mungkin juga arah dari penelitian ini apa gitu, saya juga enggak ini. Mungkin juga perlu diperdalam lagi ya tentang arah kenapa harus menulis ini. Kalau hanya sekedar memadukan oke, tidak apa-apa, tetapi apa urgensinya gitu, dari tulisan ini. Yang ketiga tentang fikih tasni' ya. Saya belum mendapatkan konsep dalam fikih tasni' itu apa dalam tulisan ini. Itu mungkin juga diperjelas arahnya gitu. Apa yang akan Anda sodorkan dalam tulisan ini, konsep apa? Itu juga belum, hanya sekedar gagasan-gagasan yang tercerai-berai dari mana-mana gitu. Sementara arah dari tulisan ini seperti apa dalam fikih tasni'? Sejauh mana kontribusi mahasantri? Nah, selama ini mahasantri itu sudah seperti apa sih dalam fikih tasni'? Apa hanya sekedar ngomong-ngomong fikih tasni' saja? Konsepnya apa? Itu kan juga belum jelas. Terus MUI, LP POM dan mahasantri dan kontribusinya terhadap industri itu sudah seperti apa? Apakah tidak akan mengambil alih peran MUI? Gitu mungkin. Atau mungkin bersanding dengan MUI dalam sertifikasi halalnya, dalam hal apanya, itu kan juga perlu difikirkan ya. Sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam hukum yang akan mengawal industri-industri itu agar sesuai dengan standarisasi syariah kan begitu. Baik, untuk selanjutnya dari mana? As-Sunniyah Syekh Albani. Saya ingin begini. Ini kalau diseriusi sampai selesai itu membahas kitabnya Albani Tad'ifat itu ya. Saya kira bagus dan bisa dijadikan buku. Sehingga buku ini menjadi kanter terhadap pemikiran Albani tadi. Jadikan buku. Jadi seorang Albani itu tidak usah dikanter oleh seorang kiai besar, cukup mahasantri. Dari mana? Sunniyah ya.
itu aja. Karena tidak layak seorang Al-Bukhari dikritik oleh Albani, itu tidak layak. Maka juga buatlah tidak layak. Gitu. Albani itu siapa, kan begitu. Tidak usah kiainya yang turun, cukup santrinya, kan begitu ya. Cukup cobalah teruskan mas semua yang dari As-Sunniyah itu. Kanter itu Albani itu, karena kiainya ya. Kiainya minhum ya. Kiainya minhum. Cukup kita harus tetap itu. Harus lawan itu biar ini apa, Ahlus Sunnah itu tetap terjaga. Yang benar-benar menjaga sunnah. Ini kan terus ya, saya kira recommended banget untuk ini kan, jadikan buku itu kantor terhadap Albani itu. Masa iya Bukhari di kantor hanya seorang Albani gitu. Gurunya 3 tadi ya. Sementara gurunya Al-Bukhari puluhan, mungkin ratusan, bahkan ribuan. Masa di kantor oleh gurunya hanya 3 orang yang otodidak saja, ini tidak layak. Kalau kalian yang dari As-Sunniyah ini mengkritik ini, sebenarnya bagi saya sudah perlu ditanggapi lah begitu. Kalau mau inilah, hanya seorang Albani kok, tidak berpengaruh apa-apa ke kita. Tetapi kalau itu tidak di kantor, itu keterusan gitu loh, harus di kantor gitu. Bagi saya tidak perlu di kantor begitu. Tidak akan berpengaruh apa-apa ke kita. Tapi memang di mana-mana sudah Sahahu Albani. Jadi panas juga sebenarnya kuping saya ketika baca hadis, di mana-mana itu banyak banget itu. Bahkan di yang aplikasi-aplikasi itu pasti semua. Kalau kita lihat di di Google itu ketika cari hadis pasti sudah di akhirnya Sahahu Albani. Nah, siapa Albani mensahih-sahihkan hadis Bukhari kok disahihkan, itu gimana itu? Berarti kan masih mempertanyakan kesahihan hadis Al-Bukhari, sahih Bukharinya maksudnya. Itu sahih Bukhari masih disahahu Albani, kan lucu gitu. Siapa dia kayak lebih alim dari Al-Bukhari gitu kan. Teruskan Mas, ini saya recommended yang itu. Selanjutnya dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Saya apresiasi semangat Anda datang ke sini. Luar biasa. Tapi banyak ya, jangan sendirian ke sini, Pak. Banyak mas-mas yang mungkin siap apa enggak tahu. Tapi itu sudah bukti cinta Sulawesi Selatan ke Mahat Ali semuanya. Bukti cinta mereka sebagai anggota Mahat Ali hadir di muktamar ini. Masukan saya terhadap tulisan yang ditulis, perjelas ini library research apa file research. Saya melihat di 3 rumusan yang ingin dijawab itu tidak jelas ya. Rumusan 1 bagaimana makna syair liyalal waton dan korelasinya terhadap sikap nasionalisme. Itu mungkin bisa library research. Tapi yang kedua, apa pengaruh syair waton terhadap karakter Mahasantri Mahat Ali, ini jadi file research. Terus yang ketiga, bagaimana penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat nasionalisme. Itu jadi file research juga, mungkin juga bisa jadi studi tokoh gitu. Tapi tulisan ini harus jelas kemana arahnya. Kalau mau studi pustaka, ya studi pustaka aja. File research, studi lapangan, ya studi lapangan saja biar jelas. Kalau Anda nulis tentang studi lapangan mungkin tidak akan terlalu banyak dicecar pertanyaan tadi ya, karena ini mimper, tidak jelas itu, tidak jelas apa ini studi lapangan atau library. Kalau library saya kira perlu diperjelas arah dari ini, dan sebagai penelitian pustaka itu harus sudah jelas sejak awal perdebatan tentang tema yang akan dibahas itu, terutama pro kontranya itu. Kalau Anda mau pro ya silahkan ke yang pro kontra, ataupun yang kontra ya silahkan.
tetapi juga harus ada titik beda. Nah, maka di penyaji yang terakhir itu juga harus begitu. Ini tentang kajian tentang fatwa MUI ya, terutama di poin 8 tadi yang saya dengar itu, tentang sholat itu. Nah, karena Anda mau meneliti atau meninjau ulang tentang keputusan MUI itu, maka Anda harus perdalam betul keputusan MUI itu landasannya apa, dalil-dalilnya apa. Nah, kalau Anda mau memperkuat ya, fatwa MUI itu, maka Anda harus tahu betul landasan dalil yang dijadikan dasar, ya, dalil yang dijadikan dasar oleh MUI untuk membuat keputusan seperti itu. Sehingga pada tahap selanjutnya Anda kalau mau memperkuat ya silahkan tambahi dengan dalil-dalil yang memperkuat. Ya, kalau hanya sekedar mau menyampaikan berarti hanya sekedar apa nah, bukan penelitian, tapi hanya sekedar presentasi menyampaikan keputusan MUI saja gitu. Tapi penelitian Anda di mana gitu? Kan tidak jelas ya. Jadi ketika pro kontra ada, maka Anda mau pro, nah mau pro itu harus juga dengan dalil yang memperkuat itu. Apa ya? Kalau kontra ya tentu harus lebih kuat dari ini, karena mau mengkanter pendapat tadi. Gitu. Nah, jika pro pun harus jelas landasan ininya apa. Kalau Anda punya dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil MUI ya silahkan sampaikan di situ. Cuman yang saya lihat di tulisan ini itu belum tampak landasan MUI itu apa saja, itu dalil-dalilnya itu belum tampak. Sehingga kesannya tulisan ini hanya menyampaikan keputusan MUI saja. Ya terserah Anda mau debat ya silahkan debat dengan MUI kalau begitu, jangan debat yang mbaknya tadi ya, Mbak Sofia itu ya. Tapi saya apresiasi tadi banyak yang tanya ke Mbak Sofia itu, entah karena motif apa, katanya moderator, saya tidak tahu juga. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih sudah dikasih kesempatan komentar. Saya hanya dikasih kesempatan komentar saja. Ya mohon maaf kalau salah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Dikarenakan panel sesi pertama sudah selesai, maka untuk saat ini sesi break, sholat, istirahat, dan insya Allah ada sesi makan yang nantinya akan dilanjutkan sesi kedua, panel sesi kedua nanti pada jam 1. Panel sesi kedua nanti pada jam 1. 1 jam kemudian nanti akan dilaksanakan panel kedua. Itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.